Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai cara mengajukan pinjaman. Sebelumnya, perkenalkan saya Erik dengan NIM akhir 088 dan teman saya Erwinson dengan NIM akhir 091. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama mengenai pengertian pinjaman, yang kedua jenis-jenis pinjaman, yang ketiga pengertian angsuran pinjaman, yang keempat perhitungan bunga pinjaman, yang kelima pembiayaan bank syariah, dan yang terakhir yaitu prosedur dan syarat pinjaman. Langsung saja ke pengertian pinjaman. Nah, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pinjaman atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipinjamkan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh bank diartikan sebagai penyaluran dana ke masyarakat. Pinjaman bank ini lebih dikenal dengan nama kredit bagi bank konvensional dan pembiayaan bagi bank Islam atau syariah. Adapun unsur dalam pinjaman tersebut, yaitu yang pertama, kepercayaan. Bank harus yakin dan percaya bahwa Anda pasti akan mengembalikan kredit yang diberikan. Kepercayaan ini didasarkan pada latar belakang dan pengalaman usaha nasabah yang akan dibiayai serta prospek usahanya. Nah, dengan demikian, bank yakin bahwa kredit yang disalurkan pasti akan aman. Yang kedua yaitu ada kesepakatan. Nah, kesepakatan ini sebelum kredit diberikan, bank sebagai kreditur terlebih dahulu memberikan perjanjian dengan nasabah. Perjanjian ini dituangkan dalam akad kredit. Isi perjanjian ini memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus ditaati bersama. Kemudian ada jangka waktu. Nah, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu artinya batas waktu pengembalian suatu pinjaman. Lamanya jangka waktu pinjaman tergantung dari kesepakatan bank dan nasabah. Kemudian ada risiko. Nah, kredit yang disalurkan memiliki risiko untuk tidak terbayar pada saatnya. Tingkat risiko ini dapat dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, yaitu faktor kesenjangan, yaitu nasabah tidak mau membayar kredit yang dibiayai karena berbagai sebab. Nah, yang kedua yaitu faktor tidak sengaja. Misalnya karena kredit yang dibiayai mengalami musibah. Kemudian ada balas jasa. Nah, nasabah berkewajiban untuk membayar jasa atas penggunaan dana yang diberikan oleh bank. Nasabah penerima dana akan dikenakan bunga sebagai jasa pinjaman kredit yang diberikan. Kemudian ada fungsi pinjaman. Nah, yang pertama itu meningkatkan daya guna uang. Yang kedua, meningkatkan kegairahan berusaha. Kemudian meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kemudian salah satu alat stabilitas perekonomian, meningkatkan daya guna dan juga peredaran barang. Kemudian meningkatkan pemerataan pendapatan, memperbesar modal dari perusahaan, dapat meningkatkan IPC atau income per kapita masyarakat, dan yang terakhir mengubah cara berpikir dan tindakan masyarakat agar bernilai ekonomis. Adapun tujuan mengenai pinjaman ini, yang pertama mendapatkan pendapatan bank pada hasil bunga kredit yang diterima, memproduktivitaskan dan memanfaatkan dana-dana yang ada, menjalankan pada kegiatan operasional bank, menambah modal kerja di perusahaan, mempercepat lalu lintas pembayaran, dan yang terakhir meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan dari masyarakat. Kemudian adapun jenis-jenis pinjaman, yaitu yang pertama berdasarkan kelembagaan, yaitu terdapat kredit perbankan, likuiditas langsung, dan pinjaman antar bank. Nah, kredit perbankan ini yaitu jenis kredit yang diberikan kepada masyarakat oleh bank negara atau swasta untuk suatu kegiatan usaha atau konsumsi. Kemudian ada kredit likuiditas, yaitu jenis kredit yang diberikan kepada bank-bank
beroperasi di Indonesia oleh bank-bank sentral yang berfungsi sebagai dana dalam pembiayaan suatu kegiatan perkreditannya. Kemudian ada kredit langsung, yaitu kredit yang diberikan kepada suatu lembaga pemerintah atau semi pemerintah oleh Bank Indonesia. Kemudian ada kredit pinjaman antar bank, yaitu jenis kredit yang diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang membutuhkan dana. Kemudian yang kedua ada berdasarkan jangka waktu. Nah, kredit yang pertama itu kredit jangka pendek, ada jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek ini kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Nah, bentuknya yang berupa kredit di rekening koran, kredit penjualan, kredit wesel, dan kredit pembelian serta pada kredit modal kerja. Yang kedua ada jangka menengah. Nah, kredit ini jangka waktunya antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Kemudian ada jangka panjang, jenis kredit yang mempunyai waktu lebih dari 3 tahun. Kemudian yang ketiga berdasarkan tujuan dan penggunaannya. Yang pertama ada kredit konsumtif, yang kedua modal kerja dan investasi. Nah, kredit konsumtif ini yaitu jenis kredit yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan sendiri dan dengan keluarganya, misalnya pada kredit mobil dan rumah untuk dirinya. Kemudian kredit modal kerja atau sering disebut dengan kredit perdagangan, yaitu jenis kredit yang digunakan untuk menambah modal suatu usaha. Yang ketiga ada kredit investasi. Nah, kredit investasi ini yang digunakan dalam investasi produktif, tetapi baru mendapatkan hasilnya dalam jangka waktu yang relatif lama. Yang keempat yaitu berdasarkan sektor perekonomiannya. Nah, yang pertama itu terdapat kredit pertanian, pertambangan, profesi, perindustrian. Nah, kredit pertanian ini yaitu jenis kredit untuk perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sedangkan kredit pertambangan yaitu kredit untuk beraneka macam pertambangan. Sedangkan kredit profesi yaitu jenis kredit untuk semua macam profesi, contohnya dokter, guru, dosen, dan kemudian yang terakhir yaitu kredit perindustrian. Nah, kredit perindustrian ini yaitu jenis kredit untuk semua macam-macam industri kecil, menengah, maupun yang besar. Kemudian ada pengertian angsuran pinjaman. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, angsuran yaitu uang yang dipakai untuk mengangsur atau cicilan. Angsuran adalah uang yang dipakai untuk diserahkan sedikit demi sedikit atau tidak sekaligus, seperti untuk membayar utang, pajak, dan sebagainya. Maka dari itu, angsuran pinjaman merupakan suatu pembayaran atau pelunasan atas uang, barang atau jasa yang dipinjam secara bertahap atau berkala dengan cara cicilan atau pembayaran sebagian dengan besar pembayaran dan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang membayar dan penerima bayaran. Nah, berikut ini adalah rumus sederhana untuk mencari besarnya angsuran pokok, pinjaman, dan bunga. Nah, untuk rumus angsuran itu sama dengan pokok pinjaman ditambah bunga. Sedangkan pokok pinjaman itu sama dengan jumlah pinjaman dibagi jangka waktu pinjaman. Sedangkan bunga sama dengan bunga dalam persentase dikali jumlah pinjaman dibagi 1 tahun kemudian dikali 1. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh Erwinson. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu perhitungan bunga pinjaman. Perhitungan bunga pinjaman itu sendiri, setiap nasabah akan dikenakan bunga atas pinjaman yang diambilnya. Besarnya bunga tergantung dari jenis kredit yang diambil, serta sistem pembebanan bunga kredit tersebut.
Besar kecilnya bunga kredit, seperti biaya yang dikeluarkan untuk kredit tersebut, sangat mempengaruhi biaya perusahaan. Pada akhirnya, biaya ini akan menjadi harga jual kepada masyarakat. Karena itu, besar kecilnya bunga kredit perlu dipertimbangkan secara matang. Sistem perhitungan bunga kredit dapat dilakukan dengan 3 metode. Ada beberapa rumus yang dapat digunakan oleh bank, namun hasil yang diperoleh tidak jauh berbeda. Kadang-kadang bedanya hanya pada nama bank. Jenis sistem perhitungan bunga yang pertama, sistem flat rate merupakan sistem di mana nasabah mengasih pinjamannya atau jumlah angsuran secara tetap atau sama selama periode pinjaman. Yang kedua yaitu sliding rate, merupakan sistem di mana jumlah angsuran per bulan semakin mengecil atau berkurang. Lalu yang ketiga, floating rate, merupakan sistem angsuran yang besarnya berubah-ubah setiap bulan, artinya angsuran bulan ini tidak sama dengan bulan-bulan berikutnya. Berikut adalah contoh perhitungan. Di sini ada PT Antak memperoleh kredit dari Bank Matras senilai 18 juta rupiah jangka waktu selama setahun atau 12 bulan. Bunga dikenakan 14% per tahunnya. Di samping itu, nasabah dikenakan biaya administrasi Rp360.000 serta biaya provisi dan komisinya 1%. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, hitung berapa besar angsuran per bulan dengan menggunakan sistem flat rate dan sliding rate. Dan yang kedua, hitung berapa besar angsuran per bulan dengan menggunakan sistem floating rate jika suku bunga diperkirakan sebagai berikut, yaitu bunga bulan 1 sampai bulan 4 14%, bunga bulan 5 sampai 8 16%, bulan 9 sampai bulan 12 ada 15%. Nah, untuk perhitungannya kita akan mencari besar pokok pinjaman, yaitu 18 juta dibagi 12 sama dengan Rp1.500.000. Untuk bunganya 14% dikali 18 juta dibagi 12 bulan dikali 1 sama dengan Rp210.000. Nah, di sini kita menghitung angsuran untuk sistem flat rate, yaitu jumlah dari pokok pinjaman ditambah bunga yang sudah kita hitung terlebih dahulu, sehingga angsuran per bulannya yaitu Rp1.710.000. Jadi pada sistem flat rate ini, jumlah angsuran pada bulan 1 dan sampai dengan bulan ke-12 sama besarnya, yaitu Rp1.710.000. Untuk menghitung jumlah angsuran melalui sistem sliding rate, yaitu angsuran bulan pertama sama dengan perhitungan dan jumlahnya dengan metode flat rate, yaitu Rp1.710.000. Sementara untuk angsuran bulan kedua dan seterusnya, yaitu sebagai berikut. Untuk nilai pokok pinjamannya yaitu Rp1.500.000, dan untuk bunganya 14% dikali Rp500.000 dibagi 12 bulan dikali 1 atau sama dengan Rp192.500. Sehingga angsuran bulan kedua yaitu Rp1.692.000. Sebagai catatan, angka Rp16.500.000 ini diperoleh dari pinjaman dikurangi pokok pinjaman bulan ke-1 yaitu 18 juta dikurangi Rp1.500.000 sehingga hasilnya Rp16.500.000. Untuk angsuran bulan ketiga yaitu dengan pokok pinjaman Rp1.500.000 dan bunga 14% dikali 15 juta dibagi 12 bulan dikali 1 sehingga hasilnya Rp125.500. Sehingga angsuran bulan ketiga adalah Rp1.605.500. Dengan catatan juga 15 juta ini diperoleh dari sisa pinjaman dikurangi pokok pinjaman bulan kedua, yaitu Rp16.500.000 dikurangi Rp1.500.000 sehingga hasilnya 15 juta. Lalu yang ketiga kita akan menghitung angsuran dengan sistem floating rate. Pokok pinjaman Rp1.500.000 dengan bunga 14% dikali 18 juta per 12 bulan dikali 1 yaitu 200
Rp10.000. Untuk angsuran bulan 1 sampai bulan keempat yaitu Rp1.710.000. Untuk bulan 5 sampai bulan ke-8 sama, yaitu pinjaman 1.500.000. Dengan bunga 16% dikali 18 juta per 12 dikali 1 dengan hasil Rp240. Sehingga angsuran bulan 5 sampai bulan ke-8 adalah Rp1.740.000. Untuk menghitung angsuran bulan ke-9 sampai bulan ke-12 sama, yaitu dengan pokok pinjaman 1.500 dengan bunga 12% dikali 18 juta per 12 dikali 1 dengan hasil Rp225.000, sehingga angsuran bulan ke-9 sampai bulan ke-12 yaitu Rp1.725.000. Lalu yang selanjutnya yaitu pembiayaan bank syariah. Untuk pembiayaan bank syariah, khususnya untuk bank syariah atau Islam, istilah yang digunakan dalam penyaluran dana bukan kredit, tetapi pembiayaan. Berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional yang menggunakan sistem bunga sebagai balas jasa, bagi bank syariah balas jasa menggunakan sistem bagi hasil atau profit sharing. Jenis-jenis pembiayaan yang diberikan bank syariah ada 4. Yang pertama, al-musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kedua, al-mudarabah, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal. Yang ketiga, bayal murabahah, yaitu kegiatan jual beli barang. Yang keempat, yaitu ijarah, yaitu pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain yang disebut ijarah wa iktina. Lalu yang selanjutnya yaitu prosedur dan syarat peminjaman. Untuk prosedur dan syarat peminjaman, tujuan menerapkan prosedur dan syarat pinjaman adalah agar kredit atau pembiayaan yang diberikan nasabah aman atau tidak macet. Ada 7 prosedur dan proses pengajuan kredit pada suatu bank. Yang pertama, nasabah mengajukan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani aplikasi atau formulir permohonan kredit. Lalu yang kedua, nasabah melengkapi semua prasyarat yang telah ditetapkan dan dilampirkan dalam aplikasi permohonan. Lalu yang ketiga, pihak bank akan mempelajari permohonan tersebut dan apabila terdapat kekurangan persyaratan, nasabah diminta untuk melengkapinya. Lalu yang keempat, apabila permohonan dirasakan memenuhi syarat, nasabah dipanggil untuk diwawancarai seputar kehendaknya, maksud dan tujuan memperoleh kredit. Lalu yang kelima, kemudian bank akan melakukan penelitian dokumen dan penelitian ke lokasi yang berhubungan dengan kredit. Lalu yang keenam, apabila hasil penelitian dokumen, hasil wawancara dan penelitian lapangan memenuhi persyaratan kredit, nasabah diminta datang ke bank untuk menandatangani akad kredit. Lalu yang ketujuh, setelah akad kredit ditandatangani, bank akan menyetor uang tersebut ke rekening nasabah. Ada 2 jenis persyaratan untuk memperoleh kredit. Yang pertama, nasabah perorangan. Di sini syaratnya seperti berikut: bukti diri yang masih berlaku, slip gaji asli, SK pengangkatan untuk karyawan, surat nikah, kartu keluarga, jaminan lainnya bila diperlukan untuk jumlah tertentu, dan persyaratan tambahan lainnya. Untuk yang kedua, untuk nasabah badan usaha. Sebagai berikut: akte notaris badan usaha, NPWP, bukti diri pimpinan, izin usaha, riwayat singkat perusahaan, kegiatan perusahaan selama 3 tahun terakhir yang ditunjukkan dalam laporan keuangan, rencana keuangan dan pengembalian pinjaman dalam bentuk cash flow, jaminan yang dapat diberikan, serta persyaratan tambahan lainnya. Oke, sekian presentasi dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin menanggapi ataupun memberikan pertanyaan, persilakan.